Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT Pendidikan Agama Islam kelas 11 MIPA dan IPS. Aspek akidah dengan KD. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar kompetensi meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Yang kedua, menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah menurut bahasa buku surah kiriman. Dan yang kedua, iman artinya percaya. Secara terminologi, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya agar kitab-kitab itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran. Ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, serta ada sahifah atau suhuf, yaitu berupa lembar-lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dianggap murtad. Cara mengimani kitab sebelum Al-Quran secara ijmali, kitab Al-Quran secara tafsili. Kitab Taurat yang disebut Old Testament atau Perjanjian Lama berisi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamah, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Kitab Zabur yang disebut Mazmur yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam berisi 1. Nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa-doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh murid Nabi Isa yang sudah memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, yang ajarannya Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan tetapi Rasul Allah. Putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail bukan Isa. Sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnas. Surah Ali Imran ayat 4 dan 3. Yang artinya, dan dialah Allah yang memberikan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua,
meyakini dan mengakui bahwa kitab Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Dan yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah semata. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Dan yang kelima, bersikap optimis dalam hidup. C. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannah. Yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga. Yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri, karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana ayat Yunus 101, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inaduru ma dafis samawati wal ardh. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Struktur bahasanya sangat indah, sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Yang kedua, terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Yang keempat, adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Surah An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'am wa nafsi wa ma sawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. As-Sam ayat 7 dan 10. Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasihan dan ketaatan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Surah Ar-Rahman yang artinya, hei jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulanna allazina kafaru inna hadza illa sihrun mubin, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Demikianlah PPT PAI kelas 11 MIPA dan IPS. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.